Saudara, dalam segala sesuatu, ya saya ulangi, dalam segala sesuatu yang kita buat untuk Bapa di surga, dengan Bapa di surga, ya, selalu ditentukan oleh posisi kita. Ya, ini penting sekali, apalagi di dalam doa. Dalam doa kita, itu yang menentukan bukan kata-kata kita, kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Loh, kenapa itu tidak menentukan? Semua kita masih ingat Mazmur 139 ayat 4. Tuhan berkata begini, sebelum kamu mengatakan apa-apa, aku sudah tahu. Masih ingat nggak ayat itu? Nah, kalau kita belum ngomong apa-apa, dia sudah tahu. Maafkan saya. Maka aktivitas doa kita bukan ditentukan oleh banyaknya kata-kata kita. Karena dia tahu sebelum kita mau bicara apa. Maka itu yang paling penting dalam hubungan kita dengan Bapa di surga. Melakukan apa saja yang dia inginkan. Posisi kita ini menentukan. Maaf, sampai hari ini masih ada sekian puluh persen murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Bapa di surga, yang memposisikan dirinya waktu di dalam doa itu sebagai hamba dan dia Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Saudara, kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba dan dia Tuhan, tapi maaf, dalam praktek kita tidak begitu. Loh, kok bisa? Dengar, renungkan. Kalau saudara setuju, kita harus bertobat. Tapi kalau tidak setuju, tidak apa-apa. Berapa kali di dalam doa-doa kita itu hanya memerintah Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan buatlah ini, Tuhan biarlah begitu. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai hamba, berarti dia itu Tuhan. Kalau dia itu Tuhan, kita itu hamba. Coba jawab pertanyaan siapa? Kalau kita hamba dan dia itu kita sebut Tuhan, pertanyaannya, seharusnya siapa yang memberi perintah kepada siapa? Mengerti nggak pertanyaan ini? Seringkali kita berkata hamba, Tuhan. Tapi hamba yang memerintah Tuhan. Maaf. Ini konsep yang salah. Hari ini kita akan belajar. Posisi kita itu sangat menentukan dalam kita berdoa. Mari kita lihat ayat yang pertama. Wahyu 14 ayat 1. Siapa ini yang menayangkan Alkitab? Nah, jadi kalau kita tahu posisi kita di dalam doa, doa kita pasti berubah. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan anak domba itu ada 144.000 orang. Kalau sempat angka ini saya akan bahas. Kalau tidak, nanti kita tinggalkan dulu. Ini syarat mutlak di dahi yang terpilih berdiri bersama-sama dengan anak domba di Bukit Sion
Saudara, kita tahu Bukit Sion itu istana raja. Gunung Moria, Bukit Moria itu bait suci. Nah, yang boleh berdiri bersama-sama dengan raja segala raja, anak domba itu di takhta kemuliaannya, hanya saudara dan saya yang punya dua tanda ini, yaitu di dahi kita harus tertulis namanya. Gak usah ragu-ragu. Yesus Kristus Tuhan, itu nama anak domba. Dan nama Bapaknya gak usah diperdebatkan. Nama Bapa kita ialah Yahweh Adonai Elohim. Yahweh. Nah, siapa sekarang yang ada di dahi kita? Maaf, hari-hari ini yang ada di dahi banyak orang adalah COVID-19, adalah varian jenis baru yang dari India. Hari-hari ini yang ada di dahi banyak orang adalah vaksin. Boleh tidak mau Sinovac atau AstraZeneca? Wah, orang panik. Hari-hari ini yang ada di dahi hampir semua manusia di dunia adalah duit. Karena hidup ini tambah berat. Bertobat, saudara. Maka itu tiap hari kita perlu menanyakan, siapa yang ada di dahi kita, yang ada di otak kita, yang ada di pikiran kita, yang ada di ide-ide kita. Tidak boleh yang lain selain nama Yesus Kristus Tuhan dan Yahweh yang kudus. Tidak boleh ada yang lain. Maka itu yang masih lebih takut pada COVID-19, saudara, berdosa di hadapan Tuhan. Yang kita harus takuti tetap Tuhan kita. Tidak boleh yang lain. Amin. Kita harus berjaga-jaga. Tetap setiap hari keluar rumah saya pasti masker 2 lapis. Ini tangan saya sampai pecah-pecah karena hand sanitizer terus. Harus berjaga-jaga. Tapi tidak boleh takut. Bedakan itu. Istri saya, anak-anak saya, orang-orang yang mengasihi saya, mereka sangat perhatian. Saya kalau pergi kan ini masih jalan terus. Di pesawat pun saya nggak pernah makan atau minum. Saya tetap pakai masker itu. Jaga. Tapi saya tidak takut. Sebab di otak saya, di pikiran saya hanya ada 2 nama itu. Nah, posisinya saudara perhatikan. Wahyu 14 ayat 1 adalah satu-satunya tulisan. Saya bilang satu-satunya tulisan. Posisi kita itu berdiri bersama-sama. Tolong perhatikan. Apa bedanya berdiri di hadapan anak domba dengan berdiri bersama-sama? Saudara silakan jawab. Mana yang lebih dahsyat posisi ini? Berdiri di hadapan atau berdiri bersama-sama? Saya maunya berdiri bersama-sama dengan anak domba itu. Berarti kita satu level. Pentakosta itu bukan cuma apinya yang turun, bahasa rohnya, kita kepenuhan Roh Kudus, tidak. Tapi Pentakosta itu menyadarkan kita bahwa pada hari itu, Pentakosta itu, Tuhan Yesus diurapi menjadi Raja segala raja. Kita buka. Amin. Kisah Rasul 2 ayat 32. Kisah Rasul 2 ayat 32. Besok adalah hari Pentakosta. Hari ini kalau tradisi gereja Pentakosta, hari yang malam yang ke-9. Besok highlightnya, besok klimaksnya. Kisah Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Lihat ayat 33. Dan ini Pentakosta yang benar. Dan
sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan, itu 9 hari yang lalu, hari kenaikan. Nah, ketika 10 hari kemudian besok, Yesus Kristus itu menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Saudara ingat perjanjian lama, semua imam, semua nabi tidak akan sah menduduki jabatan otoritas imam dan raja kalau tidak dituangi minyak sebagai urapan. Nah, saudara, Pentakosta itu adalah pelantikan Yesus Kristus Tuhan menjadi Raja segala raja dan Tuhan di antara segala Tuhan. Jadi di surga itu Pentakosta itu pentabisan, inauguration kalau istilah orang Amerika. Pelantikan Yesus menerima otoritas tertinggi di alam semesta ini. Perhatikan kalimat berikut. Mau belum selesai, Pak. Maka, kembali ayatnya, ini yang penting. Maka, pasal 2 Kisah Rasul ayat 33 sekarang. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, besok itu klimaksnya. Dia diurapi. Maka itu kalau ada orang, ayat 33, maka itu kalau ada orang berdebat, tunjukkan kepada saya ayatnya. Kapan Tuhan Yesus penuh Roh Kudus? Ini ayatnya. Dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, dalam hitungan hari itu besok. Maka dicurahkannya. Nyanya bukan Tuhan Yesus, tapi ini Bapa di surga, Yahweh Elohim kita. Maka Yahweh Elohim mencurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini, di kamar loteng Yerusalem itu. Masih ingat? Mereka kan dituduh, kamu mabok, pagi-pagi nggak tahu diri mabok. Ini jawaban Petrus. Saudara-saudara, kami nggak mabok, ini masih pagi. Tapi apa yang kalian lihat dan dengar di sini, di hari Pentakosta ini sebetulnya peristiwa yang terjadi di surga hari ini. Yesus Kristus Tuhan dituangi minyak, diurapi minyak. Maka minyak dari kepala Harun imam besar turun ke janggutnya dan meleleh ke leher jubahnya. Mazmur 133. Jadi Kisah Rasul 2 ayat 33 Pentakosta itu hubungannya ada nubuatan Mazmur 133. Karena dia imam besar, dia kepala gereja, dan kita adalah tubuhnya. Maka itu tubuhnya pakai jubah, minyak itu turun. Siapa tubuhnya? Ya kita, gerejanya, murid-muridnya ini. Jadi Pentakosta itu tidak sekedar bahasa roh, tidak. Tetapi saudara dan saya pakai istilah Jawa, kecipratan, kena lelehan minyak dari kepala di surga, turun ke janggut. Janggut menunjukkan kedewasaan, leher jubah, itulah tubuhnya gereja Tuhan. Jadi kita nggak cuma memperingati Pentakosta, tapi saudara dan saya dengan kuasa Pentakosta punya hak untuk berdiri bersama-sama dengan dia, bukan berdiri di hadapannya. Saya tunjukkan ayat-ayat yang lain tentang kedahsyatan posisi kita ini. Efesus 2 ayat 6. Ayo, Efesus 2 ayat yang ke-6. Jadi penting saudara, dalam doa-doa kita bukan cuma membombardir surga dengan kata-kata kita yang bombastis itu, tidak. Tapi kerjasama, sebab kita satu posisi bersama dengan dia. Dan di dalam Kristus, Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia, lagi sekali, Yahweh Tuhan, telah bukan akan
membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Di mana posisi kita sekarang? Bersama-sama Dia di surga. Di mana posisi saudara, posisi saya? Berdiri bersama-sama dengan anak domba itu. Saudara, ini ilustrasi saja. Semua kita termasuk saya pasti pernah tersesat waktu mau ke rumah orang yang kita belum tahu rumahnya, alamatnya, atau kita pernah tapi lupa. Begitu kita tersesat, kita telepon, bukan? Saudara, ingat nggak? Apa pertanyaan pertama saudara kita itu yang kita mau tuju rumahnya? Ayo, siapa? Jawab. Apa pertanyaan pertama mereka? Kalau kita tersesat mau ke rumahnya, ayo jawab. Apa pertanyaan? Kamu di mana? Nah, Patokannya. Kamu di mana? Betul. Di mana? Jangan bilang di depan posisi? di depan pompa bensin, di depan Alfamart. Jangan, itu yang mana? Saudara, selama ini kita dikacaukan oleh setan tentang posisi kita. Maka itu kita bisa diinjak-injak, digilas, ditonjok oleh setan. Karena posisi kita salah. Hari ini katakan kepada setan. Setan, posisiku sekarang sudah duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan Amen. Aku berdiri bersama-sama dengan Dia di Bukit Sion. Amin. Amin. Maka doa kita berubah. Bukan cuma doa isinya minta, lapor, dan nyuruh. Nyuruh, lapor, dan minta. Tidak. Tapi doa yang punya otoritas. Amin. Yes, Itu amin. Pentakosta. Maka itu kita harus berubah dalam hidup ini. Amin. Wahyu 3:21. Setelah kita tahu Wahyu 3 ayat 20, Tuhan Yesus ketok hati kita untuk Dia masuk. Begitu Dia masuk dan makan bersama kita, kita makan bersama Dia. Lihat Wahyu 3 ayat 21. Ada apa? Ini posisi kita. Bukan untuk sombong, tidak. Barang siapa menang. Jadi ini syarat utama. Bukan barang siapa pinter doa, barang siapa doa 8 jam sehari, barang siapa doa puasa 20 hari sebulan, barang siapa yang hafal ayat Alkitab. Tidak. Barang siapa menang. Menang atas siapa? Jangan bilang menang atas setan-setan. Setan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus sejak Dia bangkit. Yang perlu dikalahkan adalah diri kita sendiri, ego kita, hawa nafsu kita, kesombongan kita. Kalau saudara dan saya sudah menang atas diri sendiri, Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku. Berarti di mana posisi kita? Duduk dengan Yesus di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Ini luar biasa, saudara. Kita seposisi bersama-sama dengan Dia. Kita setahta dengan Dia. Ingat, di dahi kita ada apa? Kemarahan, COVID, kebencian, khawatir, uang, percabulan, atau apa? Harus hanya ada 2 nama. Yesus Kristus Tuhan dan Yahweh Elohim kita. Dan kita menang atas ego, aku, diri sendiri ini. Wih, kalau itu terjadi, saudara. Ini Pentakosta. Bukan cuma sekedar kepenuhan Roh Kudus. Terus kita bahasa roh. Tidak, ada yang lebih daripada itu. Ini yang Tuhan mau. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Kalau ada terjemahan yang lain ya, karena terjemahan dalam bahasa Indonesia ada yang kurang tepat. Terjemahan baru maksudnya. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Begini kata Tuhan Yesus. Wahyu 1 ayat yang ke-6. Dan telah menjadikan kita, nah ini, menjadi
raja-raja dan imam-imam bagi Tuhan dan Bapanya. Saudara, ada 4 kali OTSI, terima kasih. Ayat 6. Oh, di ayat 5 berarti ya. Coba ayat 5 TSI-nya. Terima kasih, bisa turun lagi. Ayat 5. Yang pertama kali bangkit dari antara orang mati dan penguasa raja-raja, ya. And from Jesus Christ, the faithful witness. Ya, ini a kingdom. Ya, ini terjemahan King James. Ya, saudara, yang menghimpunkan dalam satu kerajaan. Oke. Raja-raja. Oke, nanti saudara cari ya. Saya nggak tahu terjemahan, tapi dalam NLT raja-raja, bukan kerajaan. Ya, itu posisi kita. Indonesian Modern Bible. Serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Elohim dan Bapanya. Itu terjemahan Indonesian Modern Bible. Jadi saudara dan saya dalam sebuah posisi yang gak main-main. Oke, 2 ayat lagi supaya kita makin mantap. Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Kita lihat ini. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut. Berarti kita memang sedang takut. Kenapa kita takut? Karena kita minoritas. Hai kamu kawanan kecil, jangan takut. Apa jaminan Papa di surga terhadap kita yang sering takut karena keadaan? Maka itu yang masih takut COVID, takut kuat, takut miskin, takut mati, takut gak bisa makan, takut ini, hari ini bertobat. Haleluya. Betul Pak, betul. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Papamu telah berkenan memberikan saudara dan saya, memberikan kepada kita kekasih-kekasihnya. Apa yang diberikan? Kerajaan itu. Wih. Nah, kalau saudara dan saya diberi kerajaan, berarti fungsi kita apa? Posisi kita apa? Raja-raja. Amin. Luar biasa. Saya punya contoh. Lihat itu monarki Inggris, kerajaan Inggris. Yang sistem rajanya pun kan cuma simbol. Karena yang berkuasa di Inggris itu adalah Perdana Menteri. Tapi lihat, Ratu Elizabeth II, umur hampir 100 tahun, tetap belum mau menyerahkan tahtanya kepada Pangeran Charles. Padahal itu bukan kerajaan beneran. Tapi saudara sadar nggak? Papa di surga tidak takut menyerahkan kerajaannya kepada orang-orang model kita yang bengkok-bengkok begini. Maaf. Amin. Ini otoritas yang luar biasa di hari Amin. Pentakosta. Lukas 22 ayat 29. Ayo kita lihat. Lukas 22 ayat 29. Wih, luar biasa kalau saudara dan saya tahu posisi kita itu ada di mana. Dan kita ini siapa. Percayalah, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Amin. Terima kasih. Oh, ini terjemahan apa ini? Karena itu, aku memberikan kepadamu sebuah kerajaan seperti yang diberikan Bapakku kepadaku. Coba terjemahan baru, ya, terjemahan baru. Lukas 22 ayat 29. Oh, Roh Kudus, ampuni kami kalau selama ini kami meremehkan apa yang Tuhan sudah beri kepada kami karena kebodohan kami. Tapi hari ini, di hari menjelang Pentakosta ini, kami bertobat. Kami mensyukuri posisi yang Tuhan berikan kepada kami dalam nama Yesus. Dan aku, Tuhan Yesus, menentukan. Saudara tahu kata menentukan? Memberi dengan otoritas. Kalau memberi, ya cuma memberi. Tapi kalau menentukan, itu beda. Apa yang Tuhan Yesus tentukan buat saudara dan saya? Hak kerajaan
bagi kita. Berapa besar hak-hak kerajaan itu? Koma. Haleluya. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Dahsyat Amin. ini. Berarti bukan untuk sombong, bukan untuk sok-sokan, tidak. Berarti posisi saudara dan posisi saya yang menang, yang ada nama anak domba dan nama Yahweh. Berarti posisi kita sama dengan Tuhan Yesus. Karena apa yang dia terima dari Bapa di surga. Lalu kita harus apa? Wahyu 19. Ya, ini agak panjang pembacaannya. Wahyu 19 mulai ayat yang ke-9. Kalau saudara baca judul ayat 6. Pernikahan anak domba. Weh, jadi Tuhan mantu istilahnya. Ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataannya adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Saudara, dulu saya membaca ayat ini dengan konsep yang salah. Terima kasih Tuhan, saya bisa diundang ke pesta nikah anak domba. Terima kasih. Suatu hari Roh Kudus menyadarkan saya. Contoh, presiden masih punya satu anak yang belum menikah. Saya tanya kepada saudara, saudara milih diundang ke mantunya ke acara pernikahan anak presiden, atau saudara lebih suka menjadi menantunya presiden? Ngerti nggak pertanyaan saya? Benar itu. Nah, itu masalahnya. Saudara, saya aneh dengan ayat ini. Kok ada yang diundang? Mari kita rame-rame memposisikan diri untuk layak jadi mempelai Kristus. Amin. Amin. Kita harus memposisikan diri. Nah, kalau saudara dan saya bukan jadi orang yang diundang ke pesta kawin itu, berarti kita adalah menantu, mempelai dari anak domba itu. Ayat 10. Ayo, ayat 10. Ini loh posisi kita yang luar biasa. Masih Wahyu 19. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Malaikat itu maksudnya. Tetapi malaikat itu berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan sama dengan saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Tuhan, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Terus ayat 11. Lalu, nah saudara, ini loh yang jadi masalah. Ayat 10 itu terputus dengan topik baru. Betul tidak? Lah seharusnya kalau kita baca Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat 16 itu satu paket. Jangan diputus. Maka itu karena dalam penulisan Alkitab ini terputus, maka hampir semua kita tidak menyadari bahwa dari ayat 6 sampai ayat 16 itu satu kesatuan. Begitu pernikahan anak domba selesai, lalu aku melihat surga terbuka. Ayat 11. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kita nggak perlu diskusikan. Ini jelas Yesus Kristus Tuhan. Ayat 12. Dan matanya bagaikan nyala api. Dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Bingung kita baca ini. Kepalanya berapa? Kok banyak mahkota? Tunggu dulu. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Siapa nama itu? Kita lihat ayat 5, ayat 16-nya. Ya, ayat 16-nya. Siapa nama itu?
Dan pada jubahnya, saya tanya, yang pakai jubah itu kepala atau badan? Atau tubuh? Jelas tubuhnya. Tubuh. Dan pada pahanya. Paha itu di kepala atau di tubuh? Kalau saudara jawab paha di kepala itu namanya kepiting. Apa salah jawab? Pada jubahnya dan pada pahanya. Berarti pada tubuhnya. Saya tanya, siapa tubuh Kristus? Saya, gereja. Tertulis suatu nama, Amin. Amin. yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara dengar. Saya merinding kalau saya men-sharing ini. Jadi yang punya nama Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan bukan sang kepala. Tapi, loh ayo, jawab, siapa yang punya nama Raja segala raja? Tuhannya, saya gereja, saudara. Wih, saya. Amin. Kita ini. Amin. Haleluya. Amin. Maka itu, maaf ya, ini akan bocor. Jangan panik dan jangan bilang saya sesat. Setelah saudara dan saya tahu posisi kita sehebat ini, pantas enggak? Layak enggak? Boleh enggak? Kalau kita doanya gini, Tuhan tolong, Tuhan usir setan itu, Tuhan sembuhkan orang itu, oh Tuhan tolong saya. Maaf, setelah kita tahu posisi kita sehebat ini, enggak pantas kita minta tolong terus. Sebab otoritas itu sudah ada pada kita. Amin. Bukan untuk sombong. Amin. Lagi bukan untuk sombong. Tapi ini yang tergenapi Yesaya 61. Ayo cepat, karena waktu. Jadi yang punya nama Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan itu kita, gerejanya. Maka itu saudara dan saya harus bertobat. Jangan bangga dengan gereja nama Reform, Bethany, Bethel, nama gereja apa saja. Stop. Yes. Kita harus bangga dengan nama yang ada di jubah dan di paha Tuhan Yesus. Amin. Yang masih bangga dengan nama denominasinya, bertobat. Haleluya. Itu perjinahan. Kalau kepala kita tetap Yesus Kristus, kita tidak boleh punya kepala yang lain. Amin. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Roh Yahweh Tuhan ada padaku, oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Lihat, setelah saudara dan saya punya posisi sehebat ini, lihat kalimat berikut. Ia, kepala kita, telah mengutus aku untuk menyampaikan satu kabar baik kepada orang-orang sengsara. Orang-orang sengsara masih ada banyak di sekitar kita. Itu tugas kita, memberitakan kabar baik, ada harapan. 2, merawat orang-orang yang remuk hati. Hari-hari ini banyak orang yang hancur hatinya. 3, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. 4, untuk dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Ini bukan cuma orang-orang warga binaan di penjara-penjara, tidak. Hari-hari ini banyak orang dihantui dengan suara-suara di pikirannya. Wih, setan makin kurang ajar, saudara. Nah, itu orang terkurung, orang stres, orang takut menghadapi masa depan. Itu orang-orang yang terkurung dari penjara. Ya, banyak orang yang terpenjara hidupnya. Sarapan nak aku. 2, ayat 2. Ini yang kelima. Untuk memberitakan tahun rahmat Yahweh dan hari pembalasan Tuhan kita. Dia balas kepada siapa? Kepada setan-setan yang merusak dan membunuh banyak manusia. Yang ketujuh, Amin. untuk menghibur semua orang berkabung. Yang kedelapan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, ya, dan seterusnya. Mana tadi? Minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka
kontar-bantin kebenaran, tanaman untuk Yahweh. Yang keempat, ini tugas kita. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, ya, dan itu hidup yang rusak sebagai rumah Tuhan yang dihancurkan oleh dosa, oleh penyakit, oleh apa saja, dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Nah, kalau saudara membaca tugas kita di Yesaya 61 ini luar biasa, saudara. Amin. Hebat sekali. Maka itu kalau kita tahu posisi kita sedemikian rupa, Tuhan mengangkat kita. Maka mari kita gunakan posisi ini sebagus-bagusnya, sekuat tenaga kita. Karena di sekitar kita masih banyak orang. Maka itu begini kesimpulannya. Sampai di bagian ini. Kalau kita menerima kuasa Pentakosta, itu tidak boleh berlaku hanya untuk diri kita dan keluarga kita saja. Kita jangan. Kalau saudara dan saya menerima kuasa Pentakosta, kalau kita mendapatkan mandat dan otoritas dengan posisi yang sehebat itu, maka kita harus keluar dari rumah kita, dari zona nyaman kita. Cari mereka yang sedang memerlukan kuasa kasih Tuhan itu. Dan kita bagikan kepada mereka. Itu yang Tuhan minta untuk kita kerjakan, saudara. Maka itu hari-hari ini kita harus menyadari betapa kurang ajarnya setan membodohi kita untuk tidak melihat Alkitab kebenaran secara lengkap. Maka itu kita terus tolong Tuhan, tolong. Oh Tuhan tolong, maaf. Kita pasti berubah. Enggak lagi begitu. Ambil otoritas, kerjakan. Amin. Amin. Dia pasti menyertai kita karena atas namanya. Amin. Itu dia. Maka itu. Amin. Ya, saudara dengar. Perintahnya jelas. Sembuhkan orang sakit. Dan kita tidak meragukan. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kan saya bukan dokter. Tapi itu perintah. Sembuhkan orang sakit. Amin. Haleluya. Tapi yang sering kita lakukan, mari kita doakan orang sakit. Itu salah, saudara. Bukan mendoakan. Nah, kalau mendoakan, walaupun kelihatannya rohani, tahu nggak arti kata mendoakan? Kita memerintah Tuhan untuk melakukan. Itu kan sudah salah. Siapa kita? Kalau kita menyebut diri hamba, kok perintah Tuhan? Maaf. Ya, karena selama ini kita nggak tahu posisi kita. Maka itu kita cuma main perintah. Harusnya mulai hari ini kita memerintah setan. Tunduk kamu, diam. Masih ingat ketika badai besar di Danau Galilea? Semua orang heran. Sampai mereka bertanya, siapa orang ini? Sehingga angin dan badai tunduk kepada dia dalam nama Yesus. Di hari Pentakosta ini, saudara dan saya punya otoritas yang sama. Amin. Bukan untuk sombong-sombongan. Bukan untuk sombong-sombongan. Sok-sokan tidak. Tapi untuk membebaskan. Masih ada miliaran orang di sekitar kita yang terbelenggu, yang diinjak-injak oleh iblis. Itu tugas kita mulai hari ini. Amin. Lagi sekali perintahnya, sembuhkan orang sakit. Perintah. Kita buka Matius 14 ayat 16 dulu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Ayo baca sama-sama. Apa perintahnya? Kamu harus memberi
mereka makan. Makan. Ini perintah. Jadi kalau saudara dan saya ketemu orang lapar, bukan didoakan. Begini, Tuhan berkati mereka yang menghadapi piring-piring kosong. Tuhan, ingat anak yatim janda, orang hamba-hamba Tuhan yang kekurangan. Itu ngawur. Kalau saudara doa seperti itu, berarti di otak saudara mikir di surga ada GoFood, GoSend, Gojek. Haleluya. Haleluya. Lu betul enggak? Tuhan berkati mereka. Amin. Itu kan ngawur. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni. Mesti bertobat. Iya. Jadi kalau kita melihat orang makan, jangan didoakan. Kamu harus memberi mereka makan. Amin. Jangan berkata, Tuhan kan kami miskin. Loh, raja kok miskin? Salah itu. Pasti ada yang gak beres di hidup kita. Saudara, aduh banyak perintah-perintah Tuhan yang kita ubah dengan cara rohani. Mari kita doakan. Gak bisa. Orang susah gak bisa didoakan. Ingat Yesaya 61 tadi. Kita datangi orang susah dan hibur mereka. Begitu kita sampai ke tempat mereka, apa yang kurang, yang mereka gak punya, ya kita beri. Awas pura-pura tuli mendengar firman ini ya. Amin. Haleluya. Bertobat. Iya, bertobat. Orang pelit bertobat. Bertobat. Betul. Bertobat. Iya, itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena kita punya otoritas raja. Amin. Beri mereka makan. Kita yang diperintah. Jelas ya? Wah, hebat sekali. Kalau kita hidup seperti ini, saudara. Maka itu cara-cara doa kita harus kita ubah. Amin. Jauh lebih penting kita bersekutu dengan raja segala raja. Dan kita akan mengerti, akan tahu apa yang dia inginkan. Saya pernah sharing beberapa waktu yang lalu. Tapi saya ingatkan lagi. Saudara masih ingat ketika murid-murid Tuhan Yesus kecewa. Terus mereka datang, guru, kenapa kami gak bisa ngusir setan ini pada anak itu? Jawab Tuhan Yesus, oh jenis ini gak bisa kamu usir tanpa doa dan puasa. Tapi sudah doa dan puasa tetap gak terusir. Kok bisa? Nah, karena kita salah melaksanakan perintah. Doa dan puasa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di ayat itu. Mari kita pakai sistem militer. Ya. Amin. Di dalam sistem militer, sebuah tentara, sebuah negara, tentaranya perang menghadapi musuh. Ternyata musuhnya lebih kuat daripada dirinya. Maka komandan akan memberi instruksi. Retreat. Ayo kita mundur sejenak. Di dalam arti militer, konsolidasi. Tahu kata konsolidasi? Menyusun strategi baru, menyusun kekuatan, menghitung apa yang ada. Nah, saudara, peperangan yang kita hadapi harus dengan doa dan puasa. Tetapi bukan doa yang cuma nyerocos memenuhi surga dengan bombardir kata-kata kita. Bukan cuma puasa, nggak makan, nggak minum sekian hari. Tidak. Saya menemukan dalam sistem militer, konsolidasi itu menghasilkan 3 hal. Dari komandan, dari jenderal perang. 1, harus ada instruksi. Kita harus dengar instruksi. 2, harus ada strategi yang diberikan. Strategi baru. Nah, yang ketiga ini. Harus mendengar instruksi.
Jadi kalau kita cuma doa puasa sekian jam, tidak makan, tidak minum, hanya haleluya, haleluya, terus genjreng-genjreng maaf, tapi tidak mendengar instruksi, tidak mendengar strategi, dan tidak melakukan konsolidasi, maka percuma doa puasa itu, modalnya cuma mulut, bau, maaf, tapi tidak menghasilkan apa-apa di kerajaan setan. Karena kita tidak mendengar instruksi, tidak mengetahui strategi, dan kita tidak tahu mau ngapain. Maka itu kalau kita doa puasa mulai hari ini harus tahu apa pesan jenderal perang kita yang sudah seposisi dengan kita, berdiri bersama-sama di hadapan. Hebat sekali. Jadi bukan lamanya doa dan bukan berapa harinya puasa, tapi instruksi itu. Saudara masih ingat ketika Musa menjadi pembela dan pengacara bagi Israel karena vonis surga, binasakan mereka. Musa naik banding. Karena Musa seposisi, maka itu berani mengingatkan Tuhan. Keluaran 32. Nggak usah dibuka. Nah, jadi kalau saudara dan saya sudah tahu posisi kita di mana, maka doa kita akan seperti doa Musa. Berdiskusi dengan Tuhan. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Harus apa? Harus bagaimana? Begitu pula doa Abraham kepada Sodom dan Gomora. Dia enggak berteriak, Tuhan jangan hukum Sodom. Oh Tuhan, ingat Tuhan, saya punya kepenakan di sana. Enggak. Abraham diskusi. Tuhan, kalau ada 50 orang benar di negeri itu. Masih ingat tawar-menawarnya Abraham dengan Yahweh Tuhan? Nah, itulah contoh-contoh. Bagaimana kalau saudara dan saya seposisi dengan Tuhan? Hasilnya itu luar biasa, saudara. Yusuf juga begitu. Kenapa dia enggak dendam kepada kakak-kakaknya yang menjerumuskan dia, menghabiskan masa depannya? Kenapa dia enggak dendam kepada istri Potifar yang memfitnah dia? Sebab Yusuf tahu posisinya. Aku sebentar lagi akan punya posisi setinggi itu. Maka itu dia tidak membiarkan kemarahan, dendam, sakit hati menguasai hidupnya. Karena dia tahu posisinya ada di mana. Amin. Paulus yang jauh waktu hidupnya habis di penjara daripada dia keliling-keliling. Tapi dia tahu posisinya. Sebagai apa? Sebagai sahabatnya Tuhan. Maka itu, ini bagian terakhir, Kisah Rasul 27. Ketika Paulus, coba lihat ayat yang pertama dulu. Kisah Rasul 27. Ayat pertama. Apa yang terjadi dengan Paulus? Udah? Udah. Ya. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia. Awas, ini bukan tur Italia dan shopping. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan. Jadi Paulus ini narapidana yang harus naik banding ke Kaisar di Roma, di Italia. Nah, di kapal itu ada seorang perwira bernama Julius dari pasukan Kaisar. Ya, jadi ada jenderal di situ. Yang kedua, ada nakoda. Ya, lalu ada Julius. Ada orang lain lagi. Jadi Paulus itu narapidana. Tapi posisinya luar biasa.
Saya lupa ayatnya. Coba saudara cari. Setelah mereka bermalam-malam tidak dapat apa-apa, lalu Paulus berdiri untuk menasihati mereka. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa bagi adat Yahudi sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Nah, saudara lihat ayat ini. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Saya kagum dengan sikap Paulus. Kalau ditulis Paulus memperingatkan, berarti siapa pemimpin di kapal itu? Paulus. Jenderal Julius sudah KO, mabok laut. Nakoda sudah nggak berdaya. Aristarkus, seorang bangsawan yang diikutkan, teler juga. Paulus narapidana. Tapi dia tahu posisinya itu siapa. Katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan kapal, bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Nah, lihat ayat 11, masih sombong. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Wajar. Napi dianggap penjahat, mau nasihatin perwira. Salah itu. Terus lanjut, ya ayat 14. Oke. Nah, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin laluan. Karena itu kami menyerah saja. Yang pernah naik kapal ngerti peristiwa ini. Berarti sudah habis, nggak ada harapan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Terus ayat 18. Sudah makin bahaya. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Jadi supaya nggak berat. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Berarti kapalnya nggak ada navigasi, nggak ada apa-apa. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus menerus menghantam kami. Akhirnya putus asalah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, diulangi lagi. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saya tanya, berarti siapa pemimpin di kapal itu? Paulus, bukan Julius, bukan nakoda, bukan Aristarkus. Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari pulau Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Saudara, bagian terakhir, saya ingin ayat 22-23 itu terjadi di hidup kita. Sebab hari-hari ini sedang terjadi badai COVID yang mengerikan. Maka saudara dan saya harus bersikap seperti Paulus. Walaupun posisinya tahanan. Tetapi sekarang ini kata iman. Juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu. Saudara dan saya punya roh nasihat dari Roh Kudus. Amen. Tuhan Yesus. Amen. Supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Stop dulu. Dasar apa seorang narapidana
memiliki insurance, memiliki assurance, memiliki jaminan. Jangan takut, tetap bertabah hati. Enggak akan binasa kecuali kapal ini. Apa jaminannya? Saudara, ini penting dalam hidup saudara dan saya di hari Pentakosta. Karena tadi malam ini dahsyat. Seorang malaikat dari Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Berarti semalam Paulus gak mabuk, gak teler, dan gak tidur. Sebab kalau Paulus tidur, maka firman ini bunyinya, tadi malam aku bermimpi. Enggak, dia gak mimpi, karena dia gak tidur. Dia berjuang, dia bersekutu dengan Tuhannya. Dan malaikat itu berkata, ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya ini loh, ini tugas saudara dan saya setelah menerima otoritas mutlak dari Raja segala Raja. Dan posisi kita sama, berdiri bersama dia. Dan sesungguhnya oleh karunia Tuhan, maka berapa orang? Berapa orang? Semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena saudara dan karena saya. Amin. Saudara, tiap hari kita ketemu orang. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan dan posisi kita benar, orang-orang itu akan selamat gara-gara kita ada dengan mereka. Bukan hobinya main perintah, Tuhan selamatkan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tidak lagi. Kita yang pergi, memberi orang lapar makan, memberi orang menemui orang terbelenggu bebas. Kita yang pergi. Ini tugas kita. Maka itu kalau saudara dan saya hidup seperti ini, dunia berubah. Setan takut kalau melihat kita yang seposisi, yang punya otoritas sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Pentakosta. Dan gak cuma merayakan, alami Pentakosta. Kita punya otoritas. Haleluya. Tuhan memberkati.